Ya kue Pak makadam di aspal, anggaran misalkan 1 miliar, nanti tahun berikutnya sudah hancur lagi. Ini baru kali ini dari Pemkab Kabupaten Banjarnegara yang memperhatikan jalannya dicor. Kalau dampaknya sangat besar sekali Mas, sejak jalan ini belum dibangun, memang petani merasakan apa ya di sini, merasakan kerugian intinya ketika tidak menanam tidak sesuai hasil apa yang didapatkan, karena dengan harga yang sangat murah karena akses jalan, sehingga ketika jalan ini dibangun di situ banyak sekali perubahan. Betul, itu memang sangat terima kasih kepada Pak Bupati Wicin itu bisa bangun jalan kayak gini. Dulu nggak pernah minta dibagusin aja, nggak nyampe. Kondisi rusak selama berapa tahun Pak? Waduh, dari dulu. Berapa itu dulu? Itu waduh, mungkin ada 20 tahun, 25 tahun ya. Ada 25 tahun. Iya. Jalan rusak, itu bener-bener kali asap. Oke, kalau rasanya terenyuh mawon anu bapaknya diduga korupsi, jadi kalau rasanya boten terima. Nah, hatinya niku kalau tresna, jadi ndongakna lah. Hanya bisa mendoakan kepada beliau Bapak Bupati, semoga tabah dalam menghadapi ujian yang saat ini menimpa, dan mudah-mudahan kebenaran itu akan terungkap dan bisa kembali membangun Banjarnegara yang lebih baik lagi. Sejuk, tenang, dan hijau. Inilah kesan pertama saat mulai memasuki Kabupaten Banjarnegara. Bentangan tanaman hijau yang menyelimuti kota Gilar-Gilar ini seakan menjadi roh dari wilayah yang didominasi dataran tinggi dan perbukitan. Coba saja berselancar di Google. Nampak hijau dan menyejukkan bukan? Gilar-Gilar menjadi semboyan Kabupaten Banjarnegara yang seolah terpatri dalam diri masyarakatnya. Sebagai pengingat semboyan tersebut, Tugu Gilar-Gilar masih berdiri kokoh di Jalan Campur Salam nomor 234 Semampir, Wangon, Kabupaten Banjarnegara. Gilar sendiri berarti bersih dan rapi, sedangkan Gilar-Gilar mempunyai makna berbeda, yaitu kemakmuran. Sehingga semboyan tersebut mewakili tujuan kota Banjarnegara yang makmur dan memakmurkan masyarakatnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ada gebrakan hebat yang dilakukan pemerintah daerah Banjarnegara. Bangun ruas jalan tuntas. Pembangunan jalan menjadi prioritas pembangunan dalam 4 tahun terakhir. Jalan mulus tidak hanya bisa dirasakan masyarakat wilayah perkotaan saja, namun pembangunan jalan dilakukan ke seluruh wilayah Banjarnegara hingga pelosok desa, bahkan hingga ujung jalan perbatasan kabupaten lain. Jalanan Banjarnegara yang dulunya terkenal rusak, berkerikil, bahkan licin karena berlapis tanah, hampir tidak ditemukan lagi. Infrastruktur jalan adalah modal penting untuk menggenjot kemakmuran rakyat. Sebagian masyarakat beranggapan dalane alus, rezekine mulus, yang berarti jika jalannya halus, rezeki akan lancar. Seperti halnya kehidupan, jika hidup dipenuhi kerikil, pastinya tidak akan mudah untuk menjalaninya. Beginilah penampakan jalan di Desa Duren, Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara pada tahun 2018 lalu. Bukannya aspal, bebatuan dan kerikil memenuhi jalan bak permadani coklat sepanjang 4 km yang disebut warga Kalisat atau Sungai Kering. Medan ekstrim nan terjal dengan sudut kemiringan jalan mencapai 70 derajat. Warga harus ekstra hati-hati untuk melaluinya. Tidak sedikit warga yang terpeleset dan jatuh. Bahkan konon ada ibu hamil melahirkan di tengah perjalanan karena mobil yang membawanya tidak bisa melalui jalan menuju rumah sakit. Tak hanya di situ, Desa Plorengan, Kecamatan Kalibening pun harus menelan kenyataan yang sama. Para supir truk yang membawa hasil bumi pertanian harus berjibaku setiap harinya memilih jalur yang tepat jika tidak mau terperosok dan terguling
saat melalui jalan yang berbatasan langsung dengan wilayah Pekalongan ini. Saat hujan turun, jalan yang ada akan terasa lebih menantang. Resiko tergelincir menjadi hal yang lumrah saat melewati jalur tersebut. Ada ya kue makadam di aspal, anggaran misalkan 1 miliar, nanti tahun berikutnya sudah hancur lagi. Ini baru kali ini dari Pemkab Kabupaten Banjarnegara yang memperhatikan jalannya dicor. Dulu ada warga kami yang mau lahiran itu sempat lahirin di jalan itu, Mas. Demi Allah itu orangnya masih ada sekarang, bisa ditanyakan. 2018, 2019 alhamdulillah desa Duren itu yang dulunya seperti sungai kering, bahasanya biasanya ini kali asap lah, sungai kering kali asap, ini siki wis bisa dikatakan mulus. Itu untuk Duren khususnya, karena saya tahu dari nolnya seperti apa. Memang sekarang itu manfaatnya besar untuk masyarakat, pendidikan, kesehatan, pertanian. Sekarang tidak usah munafik. Sekarang dulunya yang ongkosnya 200.000 nyampe ke jalan raya, belum jalan raya ke pabrik. Sekarang dari tanah ke pabrik paling sekitar 100.000 satu tonasenya. Kalau dulu 200.000 untuk belum lagi dari tanah ke jalannya. Intinya saya kan selaku pemerintah desa, saya yang setahu saya itu tahun 2018-19 desa saya dan desa-desa di Kecamatan Pagedongan, bahkan di Kabupaten Banjarnegara, setahu saya benar-benar jalannya sudah bagus. Kalau setahu saya itu Pak Budi Sarwono untuk kepemimpinannya, bahasanya itu selalu memprioritaskan masyarakat loh. Untuk kondisi wilayah Desa Gorengan ini memang kondisi wilayah yang geografisnya di pegunungan, sehingga masyarakat kami mayoritas penduduknya adalah bermata pencaharian petani. Hampir 95% Mas mata pencaharian warga kami adalah petani, yang mana mengandalkan akses jalan yang sedang dibangun ini. Dikirimnya ke pasar Kalibening, pasar Karangkobar, pasar di kota Banjarnegara sendiri, ada ya sampai ke luar daerah, sampai Jakarta, Semarang, itu banyak sekali. Kalau dampaknya sangat besar sekali Mas. Sejak jalan ini belum dibangun, memang petani merasakan apa ya di sini, merasakan kerugian intinya ketika tidak menanam, tidak sesuai hasil apa yang didapatkan, karena dengan harga yang sangat murah karena akses jalan, sehingga ketika jalan ini dibangun di situ banyak sekali perubahan. Yang dulu cabai yang hanya sekitar 5.000 sampai meningkat 7.000, 8.000 sampai 10.000, itu karena akses. Karena di sini kendaraan-kendaraan yang mau mengangkut itu pilihan Mas. Transportasi yang mau mengangkut itu hanya kendaraan-kendaraan yang biasa lewat medan ekstrim, medan-medan yang sulit. Tidak semua kendaraan bisa mengangkut hasil pertanian. Gambaran sulitnya medan tersebut kini berubah 180 derajat. Jalan yang terbentang bak sungai yang kering kini dilapisi aspal hot mix. Banyak juga jalanan yang dibangun menggunakan rigid beton, sehingga mulusnya jalan terjamin tahan lama. Perubahan signifikan ini jelas terlihat dari kondisi jalan pada tahun 2017 lalu. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara, kondisi jalan baik di kota Dawet Ayu ini hanya sekitar 58,83%, atau bisa dikatakan hampir setengahnya rusak, bahkan rusak parah. Keseriusan pembangunan infrastruktur ini bisa dilihat dari rancangan pembangunan jangka menengah daerah pada tahun 2017 hingga 2022. Perbaikan jalan ditarget terus meningkat setiap tahunnya. Tidak hanya perbaikan, ruas jalan milik kabupaten juga bertambah. Jika sebelumnya ada 922,61 km, kini menjadi 938,693 km. Menurut data BPS tahun 2018, tercatat 658,62 km jalan dalam kondisi baik atau 70,1%. Bagaikan sebuah keajaiban,
Di tangan pemimpin yang tepat, sangat jelas terlihat perubahan kondisi jalan dari tahun 2017 ke 2018. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun saja, kenaikan kondisi jalan meningkat signifikan sebesar 11,27%. Angka ini terus bertambah pada 2019. Jalan dengan kondisi baik tercatat sepanjang 713,685 km atau 76%. Tren positif ini terus dipertahankan. Bahkan pada tahun 2020 sepanjang 752,560 km atau 80,17% jalanan di Banjarnegara mulus. Artinya, dalam 3 tahun terakhir ada pencapaian luar biasa untuk memperbaiki jalan di Kabupaten Makmur ini. Akselerasi pembangunan jalan juga bisa kita lihat dengan membandingkan dari peningkatan kondisi jalan pada tahun-tahun sebelumnya. Menilik data 2012 saja, kondisi jalan baik saat itu hanya 48,71% dan 5 tahun berikutnya hanya naik 10,12% saja, sebesar 21,34%. Sedangkan jika kita melihat pada tahun 2017 sampai 2020, angka kenaikan jalan dengan kondisi baik sebesar 21,34% atau naik 200% dari periode sebelumnya. Seolah tak puas dengan kenaikan fantastis ini, pada tahun 2021 Banjarnegara mengalokasikan 253,7 miliar rupiah dalam APBD 2021 untuk belanja modal jalan, jaringan dan irigasi untuk memaksimalkan pembangunan infrastruktur masyarakat Banjarnegara. Berikut adalah grafik kinerja anggaran selama 7 tahun yang menunjukkan keseriusan untuk memperbaiki jalan. Hal ini terlihat dari naiknya komposisi belanja langsung khususnya untuk belanja infrastruktur yang terus naik. Pembangunan jalan Banjarnegara juga sempat viral di jejaring media sosial, tepatnya di Jalan Batang Dieng via Kecamatan Bawang. Pemandangan yang disuguhkan jalan ini sungguh indah. Bahkan jalur ini dijuluki sebagai Tol Kahyangan. Jalan yang menghubungkan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Batang ini kini ramai dilewati kendaraan, baik wisatawan ke Dieng atau para petani yang akan mengirim hasil bumi. Panorama keindahannya juga diburu para remaja untuk sekedar selfie. Saking ramainya, jalur dengan ketinggian kisaran 2.100 meter dari permukaan laut ini menjadi potensi usaha baru. Tidak hanya bertani, sepanjang jalur juga mulai bermunculan warung-warung dan tempat ngopi khas tempat nongkrong remaja masa kini. Ini kesini lagi ngapain ini? Lagi jalan-jalan aja sih, jalan-jalan sore, nyari view. Jalan-jalan nyari view. Kalau dari sebelum jalan rusak sih sepi banget, tidak ada yang lewat sini, kebanyakan kan lewatnya bandar kalau mau ke Dieng. Kalau sekarang karena jalan udah bagus, hampir 80% orang lewati sini. Soalnya ya itu karena sempat viral juga kan kemarin. Hal ini menggambarkan dampak positif perkembangan ekonomi masyarakat sekitar. Kondisi jalan yang baik ini sangat mendongkrak sektor pariwisata yang nantinya kembali ke kas daerah dalam bentuk pendapatan asli daerah, tentunya pada sektor pariwisata. Pada 2020 saja Dinas Pariwisata menyumbang 13 miliar 99.940.000 rupiah untuk PAD Banjarnegara. Pada tahun ini peningkatan jalan juga terus dilakukan. Jalur alternatif menuju Bandara Jenderal Sudirman di wilayah Wirasaba Purbalingga salah satunya. Tepatnya di wilayah Kecamatan Wanadadi, meliputi Jalan Raya Banjarmangurakit, ruas Jalan Medayu Kletak, dan Jalan Wanadadi Padepokan dengan anggaran 3,5 miliar rupiah. Selain jalan, jembatan juga tak luput dari garapan pembangunan. Jembatan Kali Klapar atau yang lebih populer disebut Jembatan Pelipiran menjadi jalur alternatif ke objek wisata Dieng. Jembatan ini diharapkan juga membangkitkan ekonomi masyarakat di sepanjang jalur. Sebab transportasi orang, barang, dan jasa di Kecamatan Madukara dan Pagentan akan lebih mudah. Beroperasinya jembatan ini disambut hangat oleh masyarakat Kutayasa, Limbangan Larangan, dan Plumbungan secara khusus, dan Kecamatan Madukara serta Kecamatan Pagentan secara umum.
Hal ini tercermin dalam prosesi peresmian jembatan tersebut. Jembatan pelipiran yang membentang gagah sepanjang 60 meter dengan lebar 7 meter tersebut mampu menahan beban hingga 30 ton dengan masa pakai efektif diperkirakan hingga 50 tahun ke depan. Berbagai pembangunan infrastruktur tersebut juga dirasakan para petani. Dampaknya, para petani kini tak perlu terbebani lagi biaya pupuk yang lebih mahal karena akses jalan yang jauh atau ketika panen tak pusing mendistribusikannya. Hasil olahan pertanian kini juga semakin murah dengan adanya peningkatan infrastruktur tersebut. Kalau dulu sebelum ada pembangunan jalan ini terutama lah ya, itu harga juga tak beda itu. Sebelum ada jalan kan rusak banget dulu, jadi pembeli itu mestinya maunya murah. Makanya jalan dibangun itu ada perubahan harga, karena dulu ya misalnya ya ada kentang, ada kol, itu murah sekali. Itu kol hanya Rp300, Rp500. Biarpun harga di sana nggak tahu berapa, itu paling segitu, kadang-kadang nggak dipanen karena murah. Itu loh. Dibiarkan saja. Karena nggak nutup untuk biaya ngangkut. Betul. Itu memang sangat terima kasih kepada Pak Bupati Wincin itu bisa membangun jalan kayak gini. Dulu nggak pernah minta dibagusin aja, nggak nyampe. Kondisi rusak selama berapa tahun, Pak? Waduh, dari dulu. Berapa itu dulu? Itu Waduh, mungkin ada 20 tahun, 25 tahun ya. Ada 25 tahun. Iya. Jalan Itu rusak, benar-benar kali asat. Sesuai data yang ada, produktivitas pertanian meningkat tajam dalam 4 tahun terakhir. Jika pada 2016 lalu produktivitas padi di Banjarnegara sejumlah 52,92 kuintal per hektar, pada 2020 melesat hingga 71,01 kuintal per hektar. Banjarnegara gilar-gilar menjadi jiwa dalam upaya membangun wilayah Banjarnegara. Pada era Budi Sarwono, pembangunan wilayah untuk memakmurkan masyarakat menjadi hal nyata, tidak hanya wacana atau isapan jempol semata. Hal ini terbukti dari presentase penduduk miskin di Banjarnegara yang terus berkurang seiring dengan laju pembangunan yang dilakukan. Pada 2017 lalu, tercatat ada 17,21%. Angka ini menurun menjadi 15,46% di 2018 dan terus turun hingga 14,75% di 2019. Jika dikalkulasikan dari 2017 hingga 2020 ini, warga miskin yang dapat hidup lebih baik ada 1,57%. Dilihat dari jumlah penduduk tahun 2020 saja, ada 1.017.747 jiwa yang hidup di Banjarnegara. Atau dengan kata lain, ada 15.979 masyarakat Banjarnegara yang menjadi lebih sejahtera hingga 2020. Sebagian besar masyarakat sepakat jalan di Banjarnegara jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Meski perjalanan pembangunan ini dibumbui proses hukum yang dihadapi sang Bupati Budi Sarwono, Banjarnegara yang dulunya sejuk kini menjadi hangat diperbincangkan. Tidak hanya jadi obrolan di warung kopi, jagat media sosial pun ramai antara masyarakat yang mempertanyakan, mendukung, atau sekedar berterima kasih atas pembangunan jalan. Warga di Kalibening bahkan rela melawan rasa dingin di sepertiga malam. Mereka mendoakan Budi Sarwono dengan menggelar sholat malam berjamaah agar proses hukum yang dijalani Budi lancar. Saya rasa ini sangat sangat memukul. Karena apa? Mungkin yang dirasakan oleh masyarakat Banjarnegara khususnya itu bagi masyarakat kecil ya banyak sekali keberhasilan yang sudah diraih atau istilahnya dari pembangunan sudah banyak sekali yang sudah dilaksanakan oleh beliau Bapak Bupati, yaitu kami sebagai warga masyarakat Kalibening khususnya juga masyarakat Banjarnegara hanya bisa mendoakan kepada beliau Bapak Bupati semoga tabah dalam menghadapi ujian yang saat ini menimpa dan mudah-mudahan kebenaran itu akan terungkap dan bisa kembali membangun Banjarnegara yang lebih baik lagi, karena masih banyak yang kiranya target-target yang belum tercapai
mari itu apabila ditinggal oleh beliau, masyarakat Banjarnegara mungkin akan merasa kehilangan. Nggih niki sudah 3 kali. Nggih, kula rasane trenyuh mawon bapake diduga korupsi. Dadine kula rasane mboten trima. Nah, atine niku kula tresna. Jadi ndongakna lah angger piyambakan nang omah kan sepi. Nah iki sarang-sarang temen iki dadine iki grengseng. Mandan metu hiroi, mandan luwih kusuk. Moga-moga Bapak enggal kondur ya, Pak. Tidak hanya warga Banjarnegara saja, warga yang berbatasan langsung dengan wilayah Banjarnegara pun ikut merasakan dampak pembangunan jalan ini. Seperti warga Simego, Kabupaten Pekalongan yang berbatasan langsung dengan Desa Plorengan, Kalibening. Mereka bahkan rela turun ke jalan untuk menyampaikan rasa syukurnya dengan membentangkan spanduk bertuliskan "Dalane alus rezekine mulus". Ini adalah memang bentuk rasa syukur kita ya kepada Bapak Bupati Sarwono dan juga Bapak Kepala Desa Plorengan pada khususnya. Adapun terkait dengan kasus hukum yang terjadi kepada Bapak Bupati Banjarnegara, itu terserah dengan pihak dari negara atau aparat hukum yang akan menegakkannya. Kami hanya berdoa semoga Bapak Budi Sarwono diberikan kesehatan, ketabahan dan juga kesabaran. Dan kami perjelas lagi, acara ini adalah bentuk rasa syukur kita, bentuk rasa terima kasih kita atas terbangunnya jalan ini, Jalan Cipadet khususnya berarti penghubung antara Desa Plorengan dan juga Desa Simego seperti itu. Ya. Dengan berbagai kemajuan dalam pembangunan infrastruktur yang tak hanya dirasakan masyarakat Banjarnegara, namun juga masyarakat kabupaten lain di sekitarnya, kepemimpinan Budi Sarwono terbukti berkomitmen mewujudkan Banjarnegara yang kilar-kilar, di mana tak hanya membangun wilayah Banjarnegara dengan beragam perkembangan pembangunan yang fantastis, namun juga memakmurkan masyarakatnya dalam hal percepatan peningkatan perekonomian.